saya Sarzatu Wahida dari PGSD 4C, NPM 19160 atau 07. Di sini akan membacakan tentang pengertian multimedia dari bab 1 sampai bab 3, yaitu bab 1, media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medium yang berarti perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan. Pada pengertian lain, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima pesan. Prawira Dilaga 2008. Menurut Gagne 1992, media ke penerima media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk belajar. Menurut Omar Hamalik 1986, media pembelajaran adalah hubungan komunikasi interaksi akan berjalan lancar dan tercapainya hasil yang maksimal apabila menggunakan alat bantu yang disebut media komunikasi. Dalam pengertian komunikasi, media adalah alat yang memindahkan informasi pesan dari sumber kepada penerima. 2. Manfaat dari fungsi media. Media pembelajaran memiliki peranan yang besar dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Manfaat terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Media alat pembelajaran dalam proses belajar mengajar dan diantaranya pelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. 3. Jenis klasifikasi media. Pengklasifikasian media pembelajaran berdasarkan pengalaman yang diperoleh dapat digolongkan ke dalam 3 jenjang pengalaman, yaitu A. Pengalaman langsung, B. Pengalaman tiruan, C. Pengalaman dari kata-kata. 4. Peranan media pembelajaran. Dalam pendidikan, media difungsikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran karena informasi yang terdapat dalam media harus dapat melibatkan siswa baik dalam benak maupun mental dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga pembelajaran dapat terjadi. Materi harus dirancang secara lebih sistematis dan psikologis serta ditinjau dari segi prinsip belajar agar dapat menyiapkan serta instruksi belajar yang efektif. Bab 2. Konsep dasar multimedia pembelajaran, yaitu multimedia adalah tumbuh dan berkembangnya dengan sangat pesat seiring dengan kemampuan teknologi, komunikasi, dan informasi yang berbasis pada komputer. Pergeseran paradigma pendidikan karena maksudnya pandangan konstruktivisme telah mengubah era mengajar menjadi era belajar. Para penekanan pembelajaran adalah bagaimana pembelajaran bisa belajar dengan optimal sesuai dengan caranya sendiri sehingga menciptakan lingkungan belajar yang adaptif dan self-regulated menjadi wacana pembelajaran sekarang ini. Definisi multimedia pembelajaran terbagi menjadi 2, yaitu definisi sebelum tahun 1980 era konvensional dan definisi sesudah 1980 era revolusi industri. Chapman dan Chapman 2004.8 menyatakan bahwa bentuk multimedia sebagai alat penyampai pesan dibedakan menjadi 2, yaitu online dan offline delivery. B. Prinsip multimedia. Media pembelajaran adalah kombinasi teks, gambar, grafik, suara, video, animasi, simulasi, dan secara terpadu dan sinergis dengan bantuan aplikasi komputer tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam multimedia pembelajaran, pengguna dapat mengontrol dalam berinteraksi multimedia. Pengguna dapat bersifat interaktif dan selanjutnya disebut dengan multimedia pembelajaran interaktif atau MIPI. 1. Prinsip-prinsip multimedia adalah ada 11, yaitu
Prinsip spatial contiguity, prinsip temporal contiguity, prinsip coherence, prinsip signating, prinsip redundance, dan prinsip interactivity, prinsip segmenting, prinsip retraining, dan prinsip modality, serta prinsip multimedia dan prinsip personalization. 2. Prinsip kesebandingan atau proporsi merupakan hubungan perbandingan antara bagian dengan bagian lain atau bagian dengan elemen keseluruhan. Kesebandingan dapat dijangkau dengan menunjukkan hubungan antara suatu elemen dengan elemen lain, elemen bidang atau ruang dengan dimensi bidang atau ruangnya, dimensi bidang atau ruang empasis atau ruang itu sendiri. 3. Prinsip penekanan. Di dalam sebuah karya desain dan seni terdapat beberapa bahan atau gagasan yang lebih perlu ditampilkan pada yang lain. Gagasan yang lebih perlu ditampilkan adalah seperti multimedia pembelajaran. 4. Prinsip keseimbangan balance dipengaruhi oleh faktor tempat, posisi, ruang, suatu elemen, perpaduan antar elemen terbesar kecilnya elemen, dan kehadiran elemen pada luasnya bidang. 5. Prinsip irama atau ritme. Ritme terjadi karena adanya pengulangan pada bidang ruang dan menyebabkan kita dapat merasakan adanya perakan getaran atau perpindahan dari unsur ke unsur lain. 6. Prinsip keselarasan atau harmoni. 7. Prinsip kesatuan unity. C. Komponen multimedia. Multimedia pembelajaran dimaksudkan sebagai media pembelajaran yang digunakan secara mandiri oleh siswa. Grant dan Brown 2002.13 menjelaskan terdapat beberapa komponen yang digunakan dalam menyajikan multimedia, yaitu 1. Berbasis kertas atau paper-based, contoh buku, majalah, brosur. 2. Cahaya light-based, contoh slide show, transparansi. Dan aspek dalam multimedia yaitu umpan balik, percambangan, penilaian, dan monitoring kemajuan, petunjuk, serta tampilan. Bab 3. Cara pengembangan multimedia. A. Menggunakan multimedia dalam sistem belajar dan mengajar dapat memungkinkan peserta didik berpikir kritis, menjadi masalah lebih cenderung untuk mencari informasi, dan lebih termotivasi dalam proses belajar. Multimedia pra-authoring, perakitan elemen media, multimedia auditoring, kemasan untuk pengirim, dan serta multimedia pasca authoring, kemasan untuk direktor. B. Tahapan prosedur pengembangan. Pengembangan suatu software tergantung pada tujuan, keperluan, dan berbagai faktor lain yang berkaitan erat dengan pembuatan software. Pengembangan multimedia menurut Sutopo 2003 dilakukan 6 tahap pengembangan multimedia menurut, yaitu konsep dengan desain atau perancangan, pengumpulan material, pembuatan, testing, dan distribusi. C. Model pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. Model pengembangan adalah langkah sistematis dalam membuat program multimedia pembelajaran interaktif atau MPI. Model yang dipakai yaitu model APET, model EDI, model Alesi-Strolip, model Le, model Brock dan Gall, dan serta model Evert dan Baron. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.